Salam kasih saudara-saudariku sekalian dalam Kristus Yesus. Kita akan beraktivitas panjang hari ini. Karena itu marilah kita terlebih dahulu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan bagi kita diambil dari surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Begini dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Sekali lagi saya akan membacakannya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, pernahkah saudara merenungkan apa dampak dirimu sebagai seorang Kristen? Apakah untungnya kamu menjadi seorang Kristen? Mungkin kalau sudah kira-kira berumur 50 tahunan ke atas seperti saya ini, pastilah pernah berpikir demikian ya. Apa sih untungnya aku menjadi Kristen? Apa dampaknya aku menjadi Kristen? Tapi kalau anak muda, kalau anak remaja, mungkin mereka belum mau memikirkannya. Mereka lebih suka memikirkan hal-hal dunia ini. Tidak apa-apa. Suatu saat mereka juga pasti akan memikirkannya. Nah, bagi sebagian orang, dampak dia menjadi Kristen adalah dikatakan bahwa dia mengenal Tuhan. Dan karena itu ia ingin selamat dan menjauhkan dirinya dari segala kejahatan-kejahatan atau dosa. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin bertambah imannya dan semakin mengerti arti menerima anugerah Tuhan itu. Dalam hal ini Petrus mengatakan anugerah untuk hidup berguna dan saleh, untuk hidup berguna dan saleh karena pengenalan akan Dia, yaitu pengenalan akan Kristus Yesus itu sendiri. Karena dia sudah mengenal siapa itu Kristus Yesus, hidupnya semakin berguna dan semakin saleh. Nah, kata kuncinya adalah mengenal Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Dia? Dengan melibatkan Tuhan itu sendiri dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dalam rancangan-rancangan kita. Dalam rencana-rencana yang mau kita buat. Dalam pengambilan-pengambilan keputusanmu. Supaya kita tidak salah langkah atau tidak salah mengambil keputusan. Dalam suka ataupun dalam duka. Nah, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan kita pun mulai dipengaruhi oleh kehendak Tuhan itu sendiri. Walau kadangkala pertimbangan ataupun keputusan Tuhan itu jauh sekali berbeda dari keputusan kita sendiri. Tapi jangan cepat-cepat menghindar. Jangan cepat-cepat kita kecewa atas perbedaan pertimbangan atau keputusan itu. Jangan cepat-cepat berputus asa. Tetapi tetaplah bersama dengan Dia. Jangan malu kita disebut sebagai orang saleh. Karena tadi dengan mengenal Tuhan kita menjadi orang yang berguna dan juga orang hidupnya yang saleh. Hidup segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Dengan mengenal Tuhan itu, hidup kita akan berguna dan kita akan hidup saleh. Hidup saleh adalah hidup yang berbeda atau yang menjauhkan
hidupnya dari keinginan-keinginan daging. Dari keinginan-keinginan duniawi yang menjauhkan kita dari Tuhan itu. Orang yang meneladani kehidupan dan kematian Yesus itulah hidup yang saleh. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus itulah hidup yang saleh. Di sanalah kita dapat merasakan dampak sebagai seorang Kristen. Jika kita sudah mengenal Kristus, maka hidup kita pun semakin berguna, hidup kita pun akan semakin saleh, dan kita akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu sendiri. Dan di sana kita dapat merasakan dampak hidup kita sebagai seorang Kristen. Dunia memang menjanjikan kesenangan, Tuhan menjanjikan keselamatan. Mau pilih mana, saudaraku? Saya akan memilih keselamatan. Saya juga berharap saudara akan memilih keselamatan. Amin. Kita berdoa. Atas pengenalan akan Engkau ya Tuhan, kami boleh melihat bahwa hidup kami ini semakin berguna karena kami boleh merasakan pengorbanan-Mu. Kami boleh merasakan ya Tuhan kuasa-Mu yang besar dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan semakin hari pengenalan kami terhadap Engkau semakin bertambah-tambah. Supaya kami merasakan hidup kami semakin berguna dan kami dapat meneladani Engkau dengan hidup saleh. Hidup yang menjauhkan diri kami hanya dalam kedagingan kami saja, yang kadangkala menjauhkan kami dari Engkau. Tetapi dengan mengenal Engkau ya Tuhan, hidup kami ini boleh kami rasakan semakin bermakna. Ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk lebih mengenal Engkau lagi. Biarlah Tuhan kuasa kebangkitan-Mu itu boleh kami rasakan, dan itulah Tuhan yang mampu untuk menyemangati hidup kami ini berjalan dengan lebih baik lagi. Hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu ini. Ketika mereka bekerja ya Tuhan, dimanapun mereka berada, melakukan pekerjaan yang baik dan benar menurut Engkau. Berkatilah ya Tuhan hidup mereka. Berkatilah ya Tuhan usaha mereka. Berkatilah ya Tuhan pekerjaan mereka. Agar mereka juga dapat merasakan hidup bersama Engkau penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami lebih banyak ya Tuhan untuk memilih keselamatan daripada kesenangan dunia ini. Biarlah Tuhan keselamatan yang Engkau berikan itu memenangkan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, hidupmu berguna di mata Tuhan. Karena itu, lakukanlah hal yang baik dan yang benar, karena engkau adalah anak-anak Tuhan. Horas, horas, horas. Yesus kau si Bapa, tak sampai